Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam. Ane Fauzi Cahyama Ramadan, host Meet di Alumni. Dan di siang hari ini, ya di kesempatan siang hari ini, Ane akan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang unik nih ke narasumber kita, gitu ya. Eh, apakah ketika kita jadi seorang dokter gigi nih bang ya, apakah apa namanya? Kalau misalkan orang tuh kan biasanya suka punya kelainan ya di giginya, entah giginya renggang, ada gingsul dan sebagainya. Apakah itu menghalangi orang-orang untuk jadi dokter gigi, Bang? Gimana menurut Bang Irwan? Oh, yang nggak menghalangi lah, karena syarat untuk mendaftar Fakultas Kedokteran Gigi itu Anda lulus tes, gitu. Oke. Iya. Jadi giginya ya nanti di perjalanan, di bagaimana perawatannya. Mhm. Karena syarat dari dikti nggak ada itu giginya harus bagus, enggak gitu. Oke. Iya. Jadi yang penting punya kemampuan baik dari sisi kognitif Mhm. Akademik maupun ya. dari sisi finansial. Mhm. Cukup dan bisa daftar. Jadi Oke. syaratnya yang pertama warga negara Indonesia gitu, Iya. yang kedua lulus SMA, Oke. yang ketiga Benar-benar. daftar. Karena nggak mungkin jadi dokter gigi kalau nggak pernah Gak daftar. mungkin jadi dokter gigi kalau nggak daftar. Iya Bener gitu. banget, bener. Gitu. Oke, teman-teman semua, jadi di siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga gitu ya, narasumber yang spesial juga, ada Bang Irwan ya, yang hari ini bakalan kita bedah juga nih gitu kan, profesinya sebagai seorang dokter gigi ya, dan ada banting setir juga gitu Bang ya, ke wirausaha, ke wira swasta kesehatan, kemudian juga beliau sebagai sekretaris BSMI Provinsi Sulawesi Selatan, bener Bang ya? Ya, betul. Oke, masya Allah. Dan nanti kita juga akan bedah nih sedikit usaha beliau juga ya di klinik dan juga Keloris. Wah, ini mantap banget nih. Oke, mungkin pertama nih bang ya. Eh, ya nggak afdol karena pertama Ani selalu nanyakan ini juga gitu kan ke semua pemateri. Bang Irwan, apa kabar? I'm fine, thank you. Wah, masya Oh Allah. iya. Ya itu pertanyaan yang karena Ade gak pernah ketemu sebelum ya gitu kan Mm-mm. sama Bang Irwan, dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan di Meet di Alumni ya yang mempertemukan Ani dan juga semua alumni di Semansa Balikpapan, dan mudah-mudahan silaturahim kita nggak putus gitu Bang ya, Ya. dan bisa banyak jalin silaturahim lagi di kesempatan-kesempatan mendatang. Oke, jadi ngomongin tentang Semansa nih Bang Mm-mm, Irwan ya. mm-mm. Karena kan kontennya Meet di Alumni dan kita ngomongin tentang alumni-alumni Semansa Iya, Balikpapan. Bang Irwan ini berarti alumni di tahun berapa Bang? Saya sebenarnya masih cukup muda ya. Saya alumni Wih, itu tahun 2004. alumni 2000. Iya, jadi masuk Semansa itu 2001. Mm-mm. eh, Dulu FKPM itu se secara struktur yang baik itu belum lahir gitu. Oh iya Jadi di tahun itu. sistem kaderisasinya itu pada saat saya masuk di FKPM di tahun itu masih belum rapi. Jadi Hmm, makanya kalau teman-teman angkatan tarbiyah berapa gitu kan, iya, saya nggak tahu angkatan berapa itu, angkatan nol kayaknya itu, angkatan satu ya, angkatan satu angkatan hitungannya ya. satu kayaknya itu kayak gitu. Oh, Masya Jadi Allah. eh 2004 lulus SMA. Hmm. 2000 masih muda kan? Iya, Alhamdulillah masih muda. Gak alhamdulillah jauh masih beda kok muda. sama aneh. Iya, masih muda. Karena dalam undang-undang kepemudaan tuh pemuda itu masih di bawah 40 tahun. Oh iya Iya, benar. coba tanya pengurus KNPI itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bisa Gitu. kita cek ya. Iya, cek aja gitu. Oke, berarti masih masuk usia produktif dan masih masuk usia-usia Oh, pemuda. pasti masih produktif Wah, lah gitu mantap. kan. Anak sudah dua kan, mau dua ini jadi produktif gitu. Alhamdulillah anak mau dua. Mudah-mudahan lancar lahiran Bang ya. Amin. Oke, masih ngomongin tentang Semansa juga nih Bang. Berarti termasuk bahasanya awal-awal orang-orang awal-awal yang merintis juga gitu ya di FKPM Semansa. Nah, selain itu gitu Bang ya, dari Bang Irwan sendiri pernah punya pengalaman yang seru atau unik atau mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain gak Bang selama sekolah di Semansa, 3 tahun di Semansa? Sebenarnya yang tidak bisa dinilai dengan apa ya istilahnya, kesan dan pesan tuh menurut saya tidak terlalu tinggi ya.
Artinya selama saya kuliah 3 tahun sekolah selama 3 tahun di Semansa, yang paling berkesan itu justru ketika hidayah itu ketemunya pada saat masuk FKPM itu tuh. Iya. Nah itu lebih baik dari dunia dan seisinya kan. Benar. Iya, Setuju. jadi kalau kesan pesan saya jatuh cinta bullshit mah itu, gitu kan, nggak penting gitu, nggak penting. Walaupun saya dulu katanya dikejar-kejar, tapi kan ya kejar-kejar banyak utang gitu ya. Oh, dikejar-kejar utang. Kirain dikejar apa ya? Gitu. Yang paling penting adalah ketika masuk FKPM tahun 2001, waktu masih kelas 1 itu, kelas 1 SMA, saya tidak sengaja terjerumus dalam majelis taklimnya yang dibuat oleh FKPM. Oh gitu. Terus saya ikut-ikut gitu kan karena mau ikut eskul yang lain, ternyata lebih cocoknya masuk di FKPM. Walaupun sebenarnya saya pada saat itu FKPM tuh masih nggak jelas gitu ekskul ini apa gitu kan. Iya, Tiap hari Minggu, hari Ahad itu datang terus majelis taklim, ceramah-ceramah gitu kan. Tapi dari situ kemudian setelah dikaji lebih dalam, ternyata itu sebenarnya yang jadi sumber dari aktivitas-aktivitas FKPM yang sampai saat ini yang setahu saya masih eksis, sampai kemudian perluasan musola dan lain-lain. Iya, amin. Ya karena semua dimulai dari majelis taklim itu, kemudian ada pembinaan dan sebagainya, kemudian ada majalah gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah saya dulu kan reporter majalah Senyum dulu. Oh, wow. Jadi dulu majalah Senyum setelah tahun 2003 atau 2003-2004 kalau nggak salah dibuat itu majalah Senyum. Jadi sebenarnya intinya kalau di FKPM itu yang paling bernilai adalah Anda mendapatkan hidayah untuk tetap kembali kepada mengenal agama Islam kembali. Jadi bukan sekedar formalitas. Iya, kan tahu sendiri kan godaan di Semansa bagaimana gitu kan, ceweknya bening-bening gitu kan. Luar biasa. Tapi dari situ kemudian kita terjaga lah istilahnya. Ya mungkin dulu masih waktu SMP-nya masih jarang sholat gitu. Kemudian masuk FKPM dapat lingkungan yang positif. Oh kita kembali lagi gitu, mulai memperbaiki diri. Itu kan yang lebih bernilai gitu kan. Benar. Kalau saya ketemu cinta pertama nggak penting itu. Yang penting kan sekarang insya Allah cinta yang terakhir gitu kan. Iya, kebetulan sekarang ada istri saya ini yang mendampingi gitu kan. Wow. Soalnya saya sama istri nggak bisa saling jauh-jauhan gitu. Oh gitu. Ini aja kalau kita tatapan saya nggak terbiasa ditatap laki-laki. Aduh, saya biasa ditatap istri gitu kan. Iya siap Bang. Oke, berarti ternyata kisah menarik di waktu SMA adalah ketika dapat hidayah gitu kan ya. Ketika dapat hidayah dan gabungnya di FKPM Semansa waktu itu. Tapi sebelum ke situ apa nggak kepikiran gitu Bang? Maksudnya kan banyak juga ekskul-ekskul yang lain gitu loh. Apakah pernah terlibat juga di ekskul-ekskul yang lain selain daripada FKPM Semansa? Pernah terlibat di beberapa ekskul yang lain. Tapi kan yang menjadi karakter dasar tanda kutip ya bukan doktrin juga sih, yang diangkat tema-tema di FKPM adalah kita adalah dai sebelum jadi apapun ya. Jadi harusnya semua itu masuk FKPM dulu sebelum masuk ekskul yang lain. Kalau dia muslim ya gitu. Jadi misalnya dia masuk ekskul debat bahasa Inggris, saya dulu kan di situ. Saya dulu ada nggak tahu sekarang ya, dulu ada tuh ekskul debat gitu. Saya dulu debaters tapi bagian timer doang gitu. Kalau Ani debaters Bang, kebetulan. Ani debaters di kampus. Tapi saya nggak nanya. Oh iya, iya soalnya yang ditanya Bang Irwan ya. Juara nggak di kampus debaters? Juara dong. Juara di provinsi. Seleksi kampus juara, di wilayah juara. Oh saya nasional, nggak perlu pamer gitu. Oh iya, jadi lewat lah pokoknya gitu. Aduh salah nanya sama senior salah. Nah, jadi begitu intinya semua ekskul itu harusnya semua yang muslim itu masuk dulu di FKPM, sebaiknya begitu. Kenapa? Karena kan artinya itu menjadi bekal pada saat dia masuk di basket kah, masuk di sepak bola kah, masuk di pramuka dan lain-lain, sehingga nilai-nilai dasar keagamaan yang religiusitasnya itu tetap terjaga gitu. Contoh misalnya main basket, masuk di FKPM misalnya, dia kan ngerti tuh mana batasan aurat. Benar. Kemudian main basket ternyata dia nggak pakai
penutup sampai di lutut gitu. Celana boleh pendek tapi kan lutut harus ketutup. Iya, iya. Apakah kemudian dia main basket kemudian dia tiba-tiba saat itu bukan menjadi seorang muslim? Kan enggak. Iya benar. Nah, makanya harusnya paham dulu, masuk dulu di FKPM baru jadi pemain basket. Pramuka juga gitu. Ya percuma lah kita kemah-kemah kemudian kita lupa waktu sholat. Iya betul. Ini kan gitu. Ini pesan buat adik-adik para junior nih gitu kan. Jadi seperti itu, sebaiknya masuk dulu lah di FKPM. Anda ngerti dulu dasar-dasarnya sebelum masuk eskul yang lain. Untuk pembekalan. Ya, tadi, untuk Bang, pembekalan, ya. Pembekalan gitu. dirinya. Gitu. Jadi FKPM itu menurut saya adalah basicnya di situ. Semua kan dimulai dari masjid. Peradaban itu kan harusnya dibangun dari masjid. Kayak salah satu alumni kita ini kan Kang Randy ini kan sejaman sama saya ini. Nah, beliau akhirnya membangun masjid itu luar biasa tuh. Oh iya benar. Karena semuanya dimulai dari masjid. Nah, dulu beliau ketua FKPM-nya pada saat zaman saya dulu. Oh iya, benar banget, menarik ya. Jadi sebenarnya ada insight baru nih dari pengenalannya FKPM Semansa gitu kan. Jadi ternyata ya memang benar sih, Ani juga sepakat gitu Bang ya. Kalau kita tuh justru harus mempelajari dulu Islamnya, dan itu sebenarnya yang menjadi modal kita gitu loh untuk hidup gitu kan. Itu guideline-nya kita, panduannya dan segala macam itu semuanya ada di dalam situ. Dan benar tadi ketika teman-teman pergi ke manapun, berkelana kemanapun, ketika panduannya dan sudah ada Islam dan itu sudah mendarah daging gitu ya bahasanya di kita, itu akan aman lah seperti itu, insya Allah akan terjaga dan akan diridhoin oleh Allah tentunya semua aktivitas-aktivitas kita. Oke, nah itu menarik nih seputar SMA-nya Bang Ridwan gitu ya. Oke, setelah itu kan berarti lulus tuh Bang ya, lulus dari Semansa kemudian lanjutkan ke kuliah, ke jenjang kuliah atau ke universitas, ya kan. Dan yang Ani dapatin gitu kan infonya itu kuliah di kedokteran gigi Universitas Hasanuddin di Makassar di daerah Sulawesi gitu kan. Nah ini menurut Ani juga unik gitu kan. Ketika Ani bahkan gitu ya dulu ketika lulus Semansa kepikiran buat kuliahnya nyarinya ke Jawa gitu, atau mungkin bahkan kita mikir putra daerah ya udahlah cari di Kalimantan aja misalkan kayak gitu kan. Nah ini apa yang membuat Bang Irwan itu justru kepikiran buat nyari tempat yang jauh gitu loh di daerah Sulawesi gitu untuk melanjutkan studi? Ya jadi gini, Sulawesi itu dekat, cuma 45 menit kok. Pesawat. Gitu lebih jauh Samarinda. Lebih jauh Samarinda. Lah iya, kalau kesini Samarinda kan cuma 2 jam lebih. Iya benar. Nah kalau saya ke Makassar cuma 45 menit, dekat mana? Iya dekat ke Makassar. Oh, dekat Makassar kan, bagus iya. gitu. Mantap. Nah, jadi saya ke Makassar tuh dekat, cuma 45 menit. Nah, kenapa pilihannya pada saat itu ke Makassar? Sebenarnya dulu itu mau daftar di keperawatan. Oh gitu. Nah, saya ini daftar perawat nggak lulus. Perawat nggak lulus. Jadi saya daftar di keperawatan di Makassar tuh tiga kampus kalau nggak salah. Nggak lulus. Tapi memang di Makassar semua? Iya di Makassar. Daftar di Poltek Akademi Keperawatan nggak lulus. Daftar di Akademi Sandikarsa kalau nggak salah nggak lulus juga. Terus selalu ada lulus cadangan ke 27 begitu. Jadi ceritanya dulu tuh pengen daftar perawat terus masuk tentara. Wow. Gitu. Terus kenapa daftar tentara di keperawatan? Iya supaya yang perang kan yang sana tuh. Saya cuma jagain klinik aja kan gitu. Gitu selamat kan akhirnya. Tim medis. Tim medis. Tapi akhirnya enggak. Jadi saya daftar di keperawatan tidak lulus. Kuliahnya di biologi Unhas. Di Fakultas MIPA jurusan biologi setahun. Nah, ternyata setahun kuliah di biologi. Jadi pilihan pertama kedokteran gigi Unhas, pilihan kedua biologi. Terus lulusnya di biologi. Jadi kuliahnya setahun, setelah itu pindah setahun ke Fakultas Kedokteran Gigi Unhas gitu. Jadi menurut saya lebih berat kuliah di biologi daripada di Unhas, kedokteran gigi Unhas. Pribadi saya. Oh iya. Ya, pribadi saya gitu. Lebih susah masuk ke perawatan daripada kedokteran gigi. Dan buktinya saya nggak lulus keperawatan. Ya kan mau jadi perawat nggak bisa. Benar. Gitu. Iya lulus masuk perawatan. Iya, nggak bisa, nggak lulus pada saat itu. Tapi emang dari awal pengen ke dokter gigi berarti Bang ya? Dari awal. Iya, pengen ke dokter ke gigi. Jadi dulu kan kedokteran gigi itu ceritanya gini. Kalau masuk kedokteran gigi lulusnya kan tetap jadi dokter. Iya, tapi betul. belajarnya kan nggak banyak-banyak amat tuh.
Ya gitu. Ya udah, jadi ngapain saya belajar banyak-banyak kalau jadi dokter juga gitu. Paling anatomi mulut Ya dalam gitu. sekitar itu aja ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi masuklah Oh. FKG. FKG itu kalau di Unhas dulu zaman saya dulu sebutannya FKG itu Fakultas Kelebihan Gadis. Waduh. Jadi satu angkatan itu Banyak laki-lakinya perempuannya cuman 10, 11. Sisanya perempuan gitu. Jadi sebutannya angkanya FKG, Fakultas Kelebihan Fakultas Gadis. Kelebihan Gadis. Ya gitu. Karena memang peminatnya rata-rata perempuan. Oke. Gitu. Oke, jadi Terus itu kenapa ya. pilih Makassar? Iya benar, kenapa Ya, pilih Makassar? karena pilih Makassar karena dulu saya menganggap bahwa biaya di Makassar tidak terlalu tinggi. Biaya di Makassar tidak terlalu tinggi Biaya ketimbang hidupnya. biaya semuanya lah. Oke. Biaya hidup mau biaya kuliah dan Kuliah. lain-lain gitu. Jadi saya pindah ke Makassar dan kultur baru kan. Saya ini kan Jawa. Terus kalau ke Jawa lagi ndak seru. Nah masih ada Indonesia, Sulawesi itu kan Bagian yang Indonesia lain. lah. Ya saya datanglah ke Makassar. I see. Ya kalau saya nggak ke Makassar, nggak mungkin saya ketemu bidadari saya kan gitu. Itu lagi makan tuh situ tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Jodoh aja di situ. Iya gitu. Oh, mantap. Jadi pilihannya pada saat itu karena menganggap faktor biaya tidak tinggi karena memang ternyata ya bukan murah sih, terjangkau lah. Iya benar. Gitu. Saya masuk Di dulu daerah kan Makassar. cuman berapa masuk kedokteran gigi itu 1.800.000 tahun 2005. Tahun 2005 1.800.000. Iya, SPP-nya 750.000 per semester, sisanya uang apa itu? Pokoknya enggak 1,5 lah kira-kira. Sama Iya, uang sumbangan apa gitu. Itu. Terus nanti iya. turun SPP-nya jadi 600.000 per semester. Oh, waktu itu sempat turun SPP-nya. Iya, dari 7,5 turun jadi 600. Oh, Gitu. Lah ya murah kan? iya. Ya maksudnya terjangkau lah. Terjangkau. Terjangkau. Iya, 45 menit, Pak. Iya. Oh, berarti biaya kuliah juga nggak mahal, biaya hidup di sana waktu itu ya. Tapi kalau sekarang gimana, Bang? Maksudnya Kalau sekarang kan dibandingkan sama sistemnya itu enggak tahu ya, adik-adik sekarang itu lebih, saya kurang tahu detailnya, tapi kalau nggak salah sistemnya pakai UKT, uang kuliah tunggal. Bener, uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu dibayar gitu sampai selesai. Nanti itu yang mereka pakai selama beraktivitas. Hanya kan kuliah kedokteran gigi itu ada jenjangnya, ada jenjang S1, ada jenjang profesi. Iya benar. Kalau jenjang S1 berarti dia hanya menyelesaikan sampai di tataran skripsi. Tapi kalau dia menyelesaikan si profesi, dia akan stay di rumah sakit dulu. Sama dengan profesi dokter umum atau perawat atau farmasi begitu juga. Seperti itu. Jadi dan SPP-nya tetap kan selama namanya sistem UKT. Tapi nggak terlalu mahal juga sih menurut saya dibandingkan dengan kampus di Jawa menurut saya ya. Iya. Nggak terlalu mahal. Masih terjangkau buat teman-teman. Hanya yang jadi tantangan biasanya anak-anak Balikpapan itu ketakutan duluan sampai di Makassar gitu kan. Takut shock culture. Iya benar. Gitu. Shock culture duluan, nanti di sana gimana gitu kan. Iya. Gitu. Di Karena Makassar banyak obrolan-obrolan orang di sana hidupnya dalam kutip keras gitu-gitu, Bang ya. Ya. Kali ya. Keras itu kan kalau misalnya kita belum punya kemampuan adaptasi. Kalau Iya kita sih. nggak beradaptasi ya keras gitu kan. Kalau enggak ya biasa saja gitu. Biasa aja. Saya sudah berapa tahun tuh 16 tahun mungkin di Makassar. 16 tahun di Iya. Makassar. KTP udah Makassar nih. Oh iya, KTP udah pasti Makassar ya. KTP. Oke. Berarti tadi ya buat nanti nih buat adik-adik semansa juga gitu kan, barangkali yang mendengar konten podcast ini gitu kan, barangkali bisa jadi referensi gitu. Jadi nggak melulu kita juga ngejar di Jawa atau mungkin juga nyari-nyari di sekitaran Kalimantan aja, tapi teman-teman juga bisa menelusuri gitu kan, menjelajahi kota-kota lain di Indonesia gitu kan. Dan ternyata tadi kan versinya Bang Irwan, ternyata di sana pun gitu kan, di Makassar ya, di Unhas itu ternyata lebih terjangkau gitu Bang ya untuk biaya hidupnya gitu. Mungkin buat sebagian teman-teman yang
cocok gitu kan, punya dana dan sebagainya, bisa coba-coba juga barangkali daftar di sana. Gitu Ya, Bang, ya. cobain lah. Kalau Anda pemberani datang ke Makassar. Wah, Nah, itu gitu. dia. Ditantang nih Ah, sama senior ya, Masya Allah. gitu. Oke. Oke, berarti oke. Waktu di dokter gigi nih Bang, itu kan sebelumnya berarti kan awalnya nggak di dokter gigi dulu kan, di biologi dulu. Ya, jurusan kan? biologi MIPA. Jurusan biologi MIPA, baru Fakultas habis MIPA, itu ya. daftar lagi ke kedokteran gigi. Ah. Nah itu 1 tahun itu atau mungkin bahkan dari sebelum itu deh gitu kan, ketika lulus SMA, persiapan apa sih gitu loh yang dilakukan sama Bang Irwan untuk Ane pengen ke dokter gigi nih gitu kan, tuh prepare-nya apa yang perlu disiapin gitu Bang, barangkali Kalau juga infonya bisa buat ke ya. adik-adik semansa gitu. Kalau saya dulu gini, jadi kan gagal nih di tahun pertama. Akhirnya saya sering jalan-jalan selama kuliah itu, saya pulang ke kosan tuh lewat Fakultas Kedokteran Gigi. Oke. Lewat doang gitu kan, memantau situasi para mahasiswa dan mahasiswi tentunya kan gitu. Iya, rugi kalau nggak ada mahasiswa dilihat. Nah, Iya, terus iya. sering ikut pengajian dulu di musolanya Kedokteran Gigi Unhas. Jadi sering datang ke sana. Akhirnya dari situ saya sudah mulai merasa itu, kalau kita dalam dunia training itu disebut dengan law of attraction. Wih, Hukum law of ketertarikan. Jadi pada saat saya masih kuliah di biologi itu, saya sudah membuat diri saya merasa sudah ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Oke. Nah, itu persiapan dari personal, feeling, positive feeling. Ya. Itu padahal masih kuliah di kedokteran, kuliah di Masih kuliah biologi. di biologi. Jadi itu dulu. Yang kedua, mempersiapkan bagaimana apa yang harus disiapkan untuk menembus dulu namanya SNPTN, Seleksi Nasional PTN tahun 2005 itu. SNPTN. Iya, SNPTN tuh tahun 2005 masih namanya. Bukan, SPMB. SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. SPMB PTN. Nah, yuk belajar dari situ kan. Kalau misalnya skornya kira-kira sekian ratus, passing grade-nya saya belajar. Passing grade. Matematika dasar berapa, matematika bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian matematika IPA, fisika, kimia, biologi gitu. Jadi harus tahu poinnya kira-kira berapa yang harus dibutuhkan. Gitu. Passing grade di kedokteran gigi. Itu jadi terus bimbingan juga, karena pada saat itu kan saya itu kan agak-agak kurang memahami ya kalau matematika itu. Jadi saya ngertinya matematika yang kita pelajarin kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu pahamnya pada saat saya masih sudah kuliah biologi. Pas saya ikut bimbingan, oh ternyata ini gitu kan. Selama ini saya baru paham, selama 3 tahun nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi buat adik-adik yang nggak tahu apa-apa matematika sejak SMA, jangan khawatir, masih bisa tembus kedokteran gigi gitu. Masih bisa tembus kedokteran gigi. Gitu. Masya Allah, ini motivasi banget deh. Iya, gitu. Iya. Jadi tenang aja, masih ada jalan gitu. Masih kan. ada jalan, banyak jalan menuju kedokteran gigi. Ya setelah itu persiapannya setahun lah ya, belajarnya setahun baru ikut tes. Lulus. Itu alhamdulillah lulus. Nah, setelah lulus tahun depannya tes lagi. Kedokteran gigi UI dan Unpad. Tapi tidak lulus karena memang tidak niat lulus. Jadi hanya menghabiskan jatah tesnya. Oh, waktu itu ada jatah tes kayak Kan gitu. 3 kali kan? Tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi tahun ketiga tes gitu kan? Iya. Ya ngumpulin uang saku untuk beli formulir gitu kan? Kan 200.000 berapa begitu. Ya udah, coba aja. Ternyata nggak lulus gitu kan? Tapi memang sudah jiwanya di Makassar. Waktu itu sudah di situ ya. Iya, jadi sudah nyaman di Makassar. Karena waktu biologi itu berat badan saya cuma 58 gitu kan. Begitu diterima di kedokteran gigi naik jadi 63, kemudian naik jadi 75 dan seterusnya. Gitu. Angka kemakmuran. Bukan kebahagiaan. Kebahagiaan, iya, sorry. Kebahagiaan. Oh iya, gue boleh. Oke, nah itu tadi ya berarti ceritanya gitu kan di kedokteran gigi di Unhas, dan kenapa harus jauh-jauh ke nggak jauh ya, berarti tadi dekat ya, 45 menit ke Makassar gitu. Nah, oke. Terus tadi kan sebelum mulai kan tadi juga sempat ngobrol sudah sama Bang Irwan kayak gitu kan, dan tadi apa ya, satu insight baru sih sebenarnya yang Ane dapat ketika ternyata
ada juga istilah wira swasta kesehatan gitu kan. Nah, kenapa sih Bang Irwan pada akhirnya banting setir gitu ke wira swasta kesehatan gitu? Kenapa nggak di Ya, praktisi aja jadi gitu? jadi gini, awal mulanya itu berawal dari tahun 2015. Ya, 2015. tahun 2015 itu eh saya kan dulu waktu sebelum jauh-jauh memang sudah memulai wira swasta itu sejak kuliah. Mhm. Terus setelah itu eh waktu apa itu pendidikan profesi koas, Iya, waktu koas. koas itu nyambi jadi agen travel umroh. Tujuannya adalah untuk mensupport eh, biaya operasional pada saat menjalani pendidikan profesi Oh, kedokteran. iya iya. Karena FKG itu Fakultas Kedokteran Gigi itu punya nama lain gitu, Fulus Kudu Gede. Nah, FKG itu Fulus Kudu Gede. Jadi kalau di sistem kedokteran gigi itu kan kita harus mengerjakan kasus atau menangani pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Betul. Misalnya dia gigi palsu misalnya. Gigi palsu ini kan nggak semua orang mau langsung dipasang gigi palsu. Si mahasiswanya yang nyari dan ketemu pasien belum tentu pasiennya punya uang gitu. Terpaksa Iya, kita betul. yang bayarin gitu ya. Terus kalau kita yang bayarin kan gigi palsu itu kan nggak murah lah istilahnya, nggak ya rata-rata walaupun rumah sakit pendidikan tuh cukup terjangkau, tapi buat kantong mahasiswa yang mungkin dari sisi finansial tidak begitu kuat, maka harus mencari jalan lain. Nah, jadi pada saat itu saya nyambil lah jadi agen travel umroh sambil menempuh pendidikan kedokteran profesi itu. Oke. Sambil koas itu. Nah, kalau nggak gitu ya nggak selesai gitu Iya. kan. Gitu. Kalau nggak gitu ya nggak selesai gitu. Nyari Karena setiap pasien. orang punya kondisinya masing-masing. Setiap mahasiswa itu punya kondisi finansial masing-masing. Iya. Itu kan tidak bisa disalahkan. Ada kendalanya Gitu, masing-masing. Jadi makanya kita harus mencari jalan. Nah, jalan yang saya tempuh pada saat itu adalah terjun ke dunia marketing, travel umroh. Karena pada saat itu cash flow-nya yang paling cepat gitu kan. Oke. Nah, kalau biaya operasionalnya kita sendiri kalau koas itu rata-rata sehari itu bisa 300-400 ribu per hari. Per hari Bang ya. Per hari gitu. Wow. Itu nggak Lumayan. kerasa gitu kan. Contoh misalnya transportnya pasien. Iya benar. Nah, kemudian biaya pemeriksaan, terus biaya pembuatan dan lain-lain sebagainya. Terus pulangnya, makannya, kayak betul. gitu. Belum macam-macam lah. Jadi memang nggak kerasa itu rata-rata 300-400 ribu per hari itu. Wow. Dan saya kan harus cari jalan, makanya saya sambil menjadi agen travel. Travel agency. Setelah itu baru tahun 2015 ada seorang teman yang lagi sekolah di Jawa, sekolah spesialis, minta tolong ke saya. Tolong klinik saya tolong dibantu diurus dong, soalnya saya lagi ke Jawa ini pendidikan. Oke. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana mengelola sebuah klinik. Saya memanggil teman-teman dokter untuk bekerja di dalam. Jadi saya sebatas manajemennya. Seperti itu berjalan, kemudian sampai sekarang modelnya seperti itu. Jadi teman-teman dokter yang kerja di dalam. Gitu. Saya di bagian manajemennya. Bagian manajemennya. Nah, terus tahun 2000 jadi sudah nggak aktif lagi sebagai agen travel umroh, apalagi pas COVID ini kan. Gitu. Jadi Iya, benar selesai sih. saya berakhir itu 2018 kayaknya terakhir itu menjadi agen travel umroh. Artinya sudah fokus ke bidang yang saya kuasai. Iya. Kalau dulu ikut travel umroh karena itu yang paling cepat menghasilkan. Saat itu yang Iya, paling bisa saat membantu. itu iya karena butuhnya cepet kan. Iya benar Bang. Butuhnya cepat karena itu yang menghasilkan. Ya dipikir sendiri lah kalau 400 ribu per hari sebulan berapa tuh ya gitu kan. Per 12 juta. Akhirnya saya masuk ke bidang jasa layanan medik dengan produk suplemen kesehatan, dalam spesifiknya itu kelor.
Gitu. Itu sekarang juga yang ditekunin ya berarti. Ya, Bang? Klinik dan betul. juga kelor itu tadi. Itu. Jadi Oke. klinik dan kelor gitu. Oke, boleh dijelasin gak itu Bang? Itu apa sebenarnya? Gitu. Jadi memang kalau dunia berkata dunia itu tidak seluas cinta tidak seluas daun kelor ya apa tuh dunia tak seluas daun kelor. Tidak seluas daun kelor. Sebenarnya gini ya, kelor itu mempunyai manfaatnya luar biasa, sejuta manfaat karena mungkin saya berawal tuh 2019 pas mau nikah. Pas mau nikah 2019. kenal dengan kelor. Kelor itu awal mulanya dulu istri saya itu mengatakan bahwa di daerah asal di kampungnya istri itu orang makan sayur kelor itu sebagai menu harian. Oh iya. Gitu. Terus saya bully lah ya gitu, saya iseng, saya ejek, oh dasar kelor makanan kampung gitu kan. Ternyata dia ngomong enak aja makanan kampung, kelor itu nutrisinya 17 kali susu. Kalsiumnya. Nah, saya kan mana ada, sok tak gitu kan, sok tahu gitu. Nah, terus setelah saya cari referensi, ternyata kelor ini diakui oleh WHO sebagai superfood untuk memberantas stunting atau kekerdilan gizi buruk. Gizi buruk, Gizi benar-benar. buruk. Dan lagi pula kelor itu nanamnya nggak susah-susah amat gitu, tancap tumbuh gitu kan. Oke. Jadi kelor itu daunnya kecil-kecil memang. Jadi dunia tak seluas daun kelor, tapi manfaatnya berjuta manfaat. Bahkan waktu saya ikut pelatihannya itu disebutkan bahwa bisa saja industri farmasi itu tutup kalau kelor itu ditanam di setiap rumah, bisa saja. Bisa saja. Iya. Oke. Jangan takut jadi pengangguran gitu kan. Kalau lulus farmasi nanti jualan kelor aja kan gitu. Oh iya siap. Jadi saya sampingan ya. dong. Nah dari situ kemudian saya belajar ternyata banyak penyakit itu solusinya bukan obat tunggal kimia sintetik. Ya benar Bang. Iya kan? Lah sekarang misalnya gini, DBD deh, demam berdarah, obatnya apa? Nggak ada, istirahat, makan yang bergizi kan gitu. Iya benar. Nah berarti kuncinya adalah di nutrisi. Kuncinya di nutrisi kan, ya kan? Nutrisi. Nah kelor itu yang tadi itu vitamin A-nya itu kalau saya ingat saya 7 kali wortel. Oke. Belum lagi dia mengandung 32 jenis antiinflamasi. Loh kalau ibuprofen kan satu jenis. Satu aja. Misalnya obat antiinflamasi itu anti radang. Iya. Belum yang lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri lah manfaat kelor. Yang jelas kelor itu dia sebagai the most powerful superfood on this planet. Gitu. Wow. Saya berani ngomong ini karena silakan tunjukkan kepada saya jurnal yang bisa membuktikan bahwa ada tanaman yang nutrisinya lebih dari kelor. Apakah ada? Iya gitu. Nah itu kemudian saya mulai iya. di situ dan saya mulai mengkampanyekan kelor. Makanya kami para alumni pelatihan disebut dengan keloris. Nah, kemudian saya menjual klinik dan kelor. Produk-produk suplemen kelor gitu. Tapi apakah saya intinya adalah orang beli suplemen saya? Enggak. Kalau dia bisa nanam sendiri. Tanam sendiri. Oke. Nah, gitu. Makanya saya lebih banyak mainnya di situ. Berarti bikinnya maksudnya bahan olahannya jadi suplemen aja kah Bang? Atau misalkan ada itu rahasia dapur enak aja mau tahu. Kalau mau beli dulu. Kalau mau beli dulu. Oke. Usaha Bang Irwan juga gitu kan yang terbaru yang hari ini ditekunin gitu kan klinis dan juga keloris tadi gitu ya. Oke. Itu berarti udah banyak nih Bang buka cabang juga atau mungkin sementara carinya di mana? Sementara ini masih difokuskan di Makassar dulu. Masih di Makassar. Iya. Kalau untuk produk kelornya itu sementara fokusnya di Makassar dulu. Oke. Iya, karena di sana bahan bakunya gampang. Gitu. Sulawesi kan gampang tanam kelor. Kalau di sini kayaknya agak susah saya nyari daun kelor. Gitu. Nyarinya agak ke arah kilo sana. Oh tapi tetap ada ya? Iya mungkin karena mitos ya orang Jawa ya. Orang Jawa kan kayaknya agak aneh makan kelor. Kayak nggak ada sayur lain aja makan kelor gitu. Padahal nutrisinya lebih banyak kelor daripada sayur yang lain. Oh, oke. Kelor itu kan mungkin dianggap mistis. Itu salah satu konspirasinya Belanda tuh. Apa mistisnya Bang? Aneh Mistis. gak pernah denger tuh. Kelor itu katanya dipakai untuk mandiin mayat di Jawa. Apa tuh ngilangin susuknya lah gitu. Ngilangin ilmu-ilmu simpenannya.
Oh, Gitu. wow. Padahal Baru sebenarnya dengar. memang secara metafisika iya. Karena itu bisa dibuktikan dengan alat ukur yang namanya Brewstonian frekuensi. Tapi nantilah kajiannya bukan di sini Oh ya. ya, oke, siap. Gitu. Dicatat ya teman-teman, kita bisa undang part 2 Ya bayar lah ngundang. Oh, cuman ngasih kopi, kopinya aja belum datang. Aduh, kopi, tolong kopi. Oke. Oke. Jadi menarik ini ya ngebahas itu tadi, dan ya ini kayaknya jadi kepikiran nih, kayaknya bisa merembet ke yang lain juga sebenarnya gitu loh. Mungkin satu lagi nih Bang yang pengen Anip dalamin juga gitu dari Bang Irwan kan, tadi salah satunya juga sebagai seorang aktivis kemanusiaan gitu kan di lembaga BSMI di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, nah barangkali nih buat teman-teman yang juga belum tahu gitu, sebenarnya bisa dijelasin gak sih Bang, BSMI ini lembaga apa sebenarnya dan geraknya di mana Iya. sebenarnya?